Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. So hari ini kita lumayan banyak update terbaru terkait dengan Marvel Cinematic Universe, terkait juga dengan masa depan apa yang akan dilakukan oleh Marvel. Ini berkaitan dengan event dari Disney Upfront 2024, di mana di sana di acara tertutup itu Marvel mulai mengumumkan proyek-proyek mereka, termasuk juga dengan rencana mereka membagi 3 divisi dari Marvel Cinematic Universe atau Marvel Studio. Yang pertama ada Marvel Studio, ini fokusnya ke film. Di tahun 2024 ini cuma satu film yang mereka gelontorkan, tentu saja adalah Deadpool and Wolverine. Nanti lanjut lagi di tahun 2025 mereka mulai gencar lagi nih memberikan beberapa proyek-proyek menarik. Nah, selain dengan Marvel Studio yang berfokus ke film mereka, ada juga divisi lain yaitu Marvel Animation, termasuk juga yang sedang kalian saksikan yaitu X-Men 97 itu masuk ke divisi dari Marvel Animation. Termasuk juga mereka sudah mengupload dan juga mengupgrade logonya. Kemudian juga yang terakhir ada Marvel Television. Ini khusus untuk drama, beberapa seri-series menarik seperti kayak WandaVision dulu itu masuk ke Marvel Television. Jadi udah nggak ada tuh Marvel Spotlight yang kita lihat sendiri yang akan direncanakan oleh Marvel dan juga Disney kedepannya yang ada di series Echo itu kan termasuk dalam gabungan Marvel Spotlight. Nah sekarang semuanya diruntuhkan, digabungkan ke divisi Marvel Television, termasuk juga mereka sudah mengupgrade logo dari Marvel Television ini, termasuk juga ada Ironheart yang terbaru, ada juga series dari Agatha. Nah itu adalah 3 divisi yang terbaru, langkah Marvel Studio selanjutnya, langkah Disney selanjutnya, dimana kita tahu sendiri bahwa Bob Iger mengatakan bahwa Marvel harus mengurangi proyek mereka, meskipun memang itu juga salah Disney juga sih, kenapa benar-benar nge-milking si Marvel dari awal, itu yang gue kesel gitu. Tapi akhirnya mereka sadar diri sekarang dan Marvel akhirnya bisa lebih fokus lagi memperdikit proyek mereka, mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas, dan akhirnya terpecah. Dan kayaknya mudah-mudahan nggak cuman Kevin Feige doang yang mikirin gimana ke depannya. Jadi kita cukup senang dengan kabar bahwa dibaginya 3 divisi ini, Marvel Studio, Marvel Animation, dan juga Marvel Television. Semoga bisa menghibur kita di setiap minggunya tentunya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke project yang diumumkan di Upfront 2024 ini. Yang pertama adalah logo dari Daredevil Born Again akhirnya dirilis. Yap, kayak ginilah logo dari Daredevil Born Again. Kabarnya memang dipecah jadi 2 season. Kan kita tahu sendiri kabarnya memang ada 18 episode, ternyata nggak full 1 season 18 episode tersebut, tapi justru dipecah menjadi 2 season, menjadi 9 episode per 1 season, jadi 99, jadi total ada 18. Dan Daredevil sendiri akan dirilis di bulan Maret 2025. Kemudian juga ada logo dari Ironheart terbaru juga kita lihat di samping. Boom, ini dia logo dari Ironheart, termasuk juga ada pemeran dari Ironheart di sana dan juga kayaknya sutradaranya itu. Nah, Ironheart juga masuk ke bagian dari Marvel Television, tapi memang Ironheart ini digadang-gadang akan rilis di 2025, tapi belum mendapatkan tanggal rilis yang pasti. Semoga aja nggak ditunda gitu ya. Jadi kita berharap banget ada suatu project Marvel lagi yang bisa sedikit menyenggol-menyenggol tentang kekayaan intelektual dan juga properti dari Iron Man. Ya paling dekat paling ya cuman ini gitu ya, paling cuman dengan Ironheart ini doang. Jadi kita pengen lihat gimana kelanjutan kisah dari Ironheart. Nah yang ketiga, mari kita bahas series Agatha. Nah, kalau kalian tanya, apakah ada project Marvel yang absurd, awkward, dan gak jelas? Jawabannya adalah series Agatha. Ini bukan lebih ke jeleknya, karena kita belum nonton gitu ya. Tapi dari segi marketing agak unik ini, si series Agatha ini. Yang pertama yang paling mencolok adalah perubahan dari judulnya yang gak konsisten. Kalau kalian perhatikan, pertama mereka merubahnya menjadi Agatha House of Darkness, ada juga Agatha Coven of Chaos sempat diubah, kemudian juga ada Agatha Darkhold Diaries juga sempat. Kemudian yang terakhir Marvel baru saja mengupload judul baru dari Agatha, yaitu Agatha A Lying Witch with Great Wardrobe. Ini udah diupload di Instagram mereka, tiba-tiba dihapus gitu ya. Jadi kayak permainan marketingnya agak unik kali ini. Nah, tiba-tiba setelah event dari Disney Upfront 2024 ini, mereka mengumumkan judul dari Agatha ini secara resmi, yaitu Agatha All Along. Yap, sebenarnya judul ini udah nggak asing buat teman-teman yang udah nonton series dari WandaVision, karena memang itulah cikal bakal juga ciri khas dari Agatha. Nah,
Menariknya adalah teknik marketing mereka ini seolah-olah pengen dibicarakan. Terbukti sejauh ini berhasil gitu ya. Memang agak cenderung kurang baik nih bicarakan. Gimana sih ini kok series kayak gini? Udah nggak terlalu dibutuhkan, nggak terlalu diinginkan, tiba-tiba ngubah judul mulu gitu ya. Tenang, itu adalah langkah marketing mereka gitu. Karena memang si karakter Agatha yang nggak terlalu populer juga di Marvel Cinematic Universe, jadi mereka memberikan langkah-langkah marketing seperti ini sehingga mendapat perhatian ke kalian kan, ke kita gitu ya. Jadi akhirnya kan dapat juga gitu ya. Tapi mau tidak mau, jelas tidak jelas, Agatha All Along ini akan rilis di September 2025, tepatnya di tanggal 18. Jadi inilah satu-satunya series Marvel yang hadir di tahun 2024 ini yang paling dekat bakal kita lihat. Jadi kita akan bahas tentunya, kita akan tonton tentunya bagaimana gitu ya. Jadi jelas dari beberapa judul yang sudah dibocorkan tersebut itu merupakan bocoran bagaimana skenario dari series ini nanti berjalan, bahwa Agatha Harkness akan terbebas dari mantra dari Scarlet Witch. Ya kita anggap saja itu semua disebabkan karena si Scarlet Witch kan sempat dianggap meninggal di ending dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan akhirnya dia terbebas. Nah di sini akhirnya Agatha mulai menguasai Westview, mulai mengumpulkan banyak penyihir untuk masuk ke bawah tanah, masuk ke alam lain, yang pada ujungnya kalau kita lihat dari beberapa wawancara para cast dari series Agatha, ujungnya mereka ini akan menuju ke Witch's Road, di mana di Witch's Road ini tempat beristirahatnya Scarlet Witch setelah akhir dari Doctor Strange yang kedua. Yang kita anggap Scarlet Witch sudah meninggal lah, bla 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 lah. Tidak mungkin dong Scarlet Witch meninggal gitu. Jadi kayaknya untuk membuat orang bisa menonton series ini tentu saja menghadirkan hal-hal yang berhubungan dengan si Wanda Maximoff ataupun Scarlet Witch tentunya. Jadi tentu saja adalah yang bersenggolan. Termasuk juga dengan aktor Joe Clock, kabarnya bakal memerankan Billy Kaplan. Tapi memang sejauh ini kita masih sangat ragu apakah benar aktor satu ini akan memerankan Billy Kaplan atau anak dari Wanda Maximoff. Itu agak sedikit ragu. Tapi memang kalau memang beneran dia menjadi Billy, jadi kita akan melihat bagaimana cara dari Agatha Harkness menarik si Billy dari dimensi lain, dari universe lain, atau mungkin aura dari Billy ini tiba-tiba dimasukkan ke orang lain, ke pemuda lain. Itu sungguh sangat menarik untuk kita tonton nanti seriesnya gimana. Tapi jelas adalah daya tarik utama dari sini selain Agatha tentu saja adalah memasukkan unsur-unsur yang berhubungan dengan Scarlet Witch kalau mau series ini laku. Karena sejauh ini faktanya memang orang belum terlalu tertarik dengan series Agatha ini, dan kalau menurut gua banyak fans yang bilang nggak terlalu dibutuhkan kisah dari Agatha ini karena dia juga pemeran pendukung di series WandaVision. Tapi untuk mengisi kekosongan dari series-series dari MCU setelah Echo kemarin dan sekarang akhirnya Agatha All Along ini, ya lumayan lah ya. Apalagi ini kan lumayan untuk ngumpulin kalian karena kita akan bahas terus nantinya ketika dirilis. Jadi kita tunggu saja, dan kabarnya juga akan rilis 2 episode pertama di tanggal 18 September. Jadi kita nantikan saja guys. Nah, sejauh ini mungkin hanya itu update terbaru terkait dengan Marvel Cinematic Universe, terutama di event Disney Upfront 2024. Sebenarnya trailer dari Daredevil Born Again kabarnya sudah dirilis di acara tersebut, tapi memang acara tertutup ya, kita nggak bisa lihat. Jadi cuman orang-orang di sana yang nggak boleh bawa handphone ke dalam ruangan aja yang bisa melihat trailer dari Daredevil Born Again. Jadi kita nantikan saja update-nya. Nggak akan lama kayaknya bakal dirilis juga trailer dari Daredevil Born Again ini, karena bakal rilis di tahun depan guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.